Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 10 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tema renungan saat ini adalah kabar yang harus diberitakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah kisah menarik tentang Shoichi Yokoi, seorang tentara Jepang yang bertugas di Pulau Guam pada masa Perang Dunia Kedua. Ketika pasukan Amerika merebut pulau tersebut, Yokoi memilih bersembunyi di hutan dan bertahan hidup di sana selama 27 tahun. Ia tidak mengetahui bahwa perang sebenarnya telah berakhir sejak tahun 1945. Selama puluhan tahun, ia hidup dalam ketakutan, merasa bahwa dirinya masih berada di medan perang dan akan ditangkap musuh kapan saja. Betapa menyedihkannya hidup dalam ketakutan hanya karena tidak mengetahui sebuah kabar penting. Hal yang serupa pernah terjadi di Indonesia ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Tidak semua rakyat langsung mengetahuinya. Orang-orang di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar baru mengetahui kabar kemerdekaan setelah ada orang yang memberitahukannya. Berita itu harus dibawa dari satu tempat ke tempat lain sampai akhirnya seluruh bangsa Indonesia mengetahui bahwa mereka telah merdeka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, secara rohani banyak orang juga hidup seperti Shoichi Yokoi. Mereka belum mengetahui bahwa Yesus Kristus telah memberikan kemerdekaan dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka masih hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, kekosongan, dan ketidakpastian karena belum pernah mendengar kabar keselamatan. Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 14 mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana orang dapat percaya jika mereka belum mendengar? Dan bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi pembawa kabar baik. Memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta atau penginjil. Itu adalah panggilan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita dapat memberitakan kasih Kristus melalui perkataan yang membangun, kesaksian hidup, perhatian kepada sesama, dan keberanian untuk menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tidak pandai berbicara atau takut ditolak. Namun Tuhan tidak meminta kita untuk mengubah hati orang lain. Tugas kita hanyalah menyampaikan kabar baik itu dengan setia. Mengenai apakah seseorang menerima atau menolaknya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan juga tidak pernah mengutus kita sendirian. Ia berjanji akan menyertai dan memampukan setiap orang yang mau dipakainya. Karena itu, jangan menunda untuk menjadi saksi Kristus.
Mungkin ada teman, keluarga, atau tetangga yang sedang menunggu mendengar tentang kasih dan pengharapan yang ada di dalam Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah ada orang yang mendengar tentang Kristus melalui hidup kita? Jangan biarkan mereka terus hidup dalam hutan ketakutan dan juga dosa karena tidak ada yang memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Kabar keselamatan itu terlalu indah untuk disimpan sendiri. Tuhan memanggil kita untuk membagikannya kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih banyak menyimpan kabar keselamatan itu bagi diri kami sendiri. Berikanlah kami hati yang peduli kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Berikan keberanian, hikmat dan kasih sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Pakailah hidup kami untuk membawa orang lain datang kepadamu dan mengalami keselamatan yang sejati. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.